yang kemarin saya akan melakukan penyembuhan kepada Bapak dan melakukan terapi senam hipertensi ya Pak ya. Baik Pak. Bapak selama ini ngerasain apa saja pas Bapak kan punya riwayat penyakit hipertensi ya. Bapak waktu itu pernah ngerasain apa aja? Pusing, kesal, lemas, pusing. Oh gitu ya Pak ya. Bapak tahu nggak hipertensi itu apa? Nggak tahu. Baik Bapak, kalau gitu saya akan menjelaskan dulu ya Pak ya. Nah Pak, bisa dengar. Nah Bapak dan keluarga tahu tidak kalau Bapak terkena hipertensi? Sudah tahu ya. Bapak sering ngecek ke itu dokter buat melihat tekanan darahnya tidak? Oh tidak ya Pak ya. Jadi sama ini Bapak tidak keluarga tidak tahu Tidak pernah ngecek. tekanan hati keluarga, terus tidak bisa mengeluarkan nantinya Pak ya, karena belum tahu tanda dan gejalanya ya Pak ya. Nah Pak, ya pencegahannya juga tahu ya. Nah Bapak, jadi hipertensi itu tekanan darah tinggi merupakan gangguan sistem peredaran darah yang menyebabkan kenaikan tekanan darah di atas normal, yaitu lebih dari 140 per 90 mmHg. Coba di Bapak ya, Bapak 150 per 90 mmHg ya Pak ya. Nah seperti yang Bapak tadi bilang, Bapak kan sakit kepala, lemas, ada lemas ya itu Pak ya. Nah itu mungkin gejala salah satu dari hipertensi. Kepala, lemas, masalah pangsatan, nyeri dada, sesak napas, aritmia, dan adanya darah dalam urin. Bapak kalau misalnya buang air kecil ada urin, ada darah Nggak ada. tidak ada ya. Nah Pak, di sini saya akan memberikan informasi kalau Bapak tuh harus diet hipertensi. Mungkin Bapak lebih ini ya, suka yang garam-garam gitu ya Pak ya, lebih suka yang asin-asin ya. Keluarga juga akhirnya tidak terkontrol ya Pak ya. Ya. Bapak dan keluarga itu harus melakukan diet ya Pak ya. Nah, tujuannya apa sih? Tujuannya diet hipertensi itu untuk membantu menurunkan tekanan darah, membantu menurunkan penimbunan cairan dalam tubuh, edema atau bengkak ya Pak ya. Itu Bapak nggak ada bengkak sama sekali ya. Alhamdulillah. Nah Pak, untuk cara-cara diet hipertensi, Bapak harus keep energi, protein mineral, dan vitaminnya Pak ya. Bentuk makanan sesuai dengan keadaan penyakit, jumlah garam juga harus disesuaikan dengan tidaknya timbunan garam atau air. Nah Pak, di sini saya akan menganjurkan makanan yang baik untuk Bapak dan keluarga ya Pak ya, supaya Bapak juga bisa mengajarkan istri Bapak dan keluarga Bapak ya untuk bisa ininya. Nah, kalau makanan yang segar, kita ada sumber hidrat aram, protein nabati dan hewani, sayuran dan buah-buahan itu pentingnya Pak, yang harus banyak mengandung serat. Terus makanan yang diolah tanpa atau sedikit menggunakan garam natrium, pepsin, kaldu bubuk. Nah, untuk sumber protein hewani, penggunaan daging, ayam, ikan paling banyak minimal 100 gram per hari. Untuk makan telur, ayam ataupun bebek harus 1 butir per hari, dan susu segarnya 200 ml per hari ya Pak ya. Nah Pak, makanan yang harus dibatasi nih, kan keluarga Bapak mungkin suka ini ya makan asin ya Pak ya, enak banget sih kalau makan asin mah ya Pak ya. Nah mungkin lebih dikurangi kayak makan asin gitu ya, atau pemakaian garam dapur jangan dikurangi. Nah penggunaan bahan makanan yang mengandung nasi seperti pada kue, apalagi sekarang mau lebaran ya Pak ya, masih banyak yang menggunakan pada kue, ini larang banget Pak. Nah untuk cara mengatur diet gimana sih Pak? Nah rasa tawar dapat diperbaiki dengan menambah gula merah, gula pasir, bawang merah, bawang putih, jahe, kencur, salam, dan bumbu lainnya yang tidak mengandung atau sedikit garam natrium ya. Makanan lebih enak ditumis, digoreng, dipanggang walaupun tanpa garam.
Bubuhkan garam saat di meja makan. Gunakan garam beriodium 30-80 ppm, tidak lebih dari setengah sendok per hari. Dapat menggunakan garam yang mengandung rendah natrium ya Pak ya. Maka saya akan memberikan contoh menu. Ini mas contoh menu ya Pak ya untuk keluarga Bapak ya. Seperti pagi makan nasi, telur bumbu balado, tumis buncis. Nah, yang kemudiannya Pak bisa dengan buah, dengan jurusannya Pak ya, jurus buah atau apapun. Kemudian makan siangnya nasi, ikan tempe, sambal goreng, kering, tempe, sayur bening, bayam, boleh sama pepaya ya Pak ya. Kemudian nasi, makanannya nasi, ayam bakar, oseng-oseng, tahu dan cabai hijau, dan sayuran, buah-buahannya jeruk manis, apa ya. Mungkin segitu saja bisa saya jelaskan ya Pak. Terus saya akan mengasih tahu kepada Bapak untuk makanan Bapak bisa mengajarkan kepada keluarga Bapak untuk lebih mengontrol lagi kadar garamnya ya Pak ya. Kurang-kurangin makan ikan asin gitu ya Pak ya. Terus tempatin jarak periksa cek kesehatannya ya Pak ya, walaupun sibuk kerja, dan keluarganya juga harus dicek terus ya Pak ya. Nah, terus untuk tadi Bapak kan katanya belum bisa menciptakan memodifikasi lingkungan tuh Bapak harusnya menciptakan lingkungan aman dan aman, sehingga Bapak juga proteksinya juga ada ini ya Pak ya. Terus harus bisa mengangkatkan kesehatan berobat ke rumah sakit ataupun ke depan ya Pak ya. Bapak juga harus bisa mengambil keputusan kepada keluarga Bapak supaya keluarga Bapak juga sehat semua ya Pak ya. Karena Bapak juga lagi berhenti, jadi harus dicek gitu. Nah Pak, sebelumnya ada yang dipertanyakan? Terima kasih. Baik Bapak, saya akan menanyakan kepada Bapak saja ya. Jadi untuk hipertensi itu apa sih Pak? Tekanan darah tinggi. Oh iya. Tekanan darah tinggi itu kisaran berapa Pak? 150 ke atas. Ya. Untuk gejala apa? Gejalanya apa tadi Pak? Sakit kepala, lemas, pusing, dan sesak napas. Nah untuk makanan harus yang dihindari harus apa Pak? Garam kayak pada begitu, kayak apa tuh, ikan asin. Bapak sekarang sudah tahu kan ya, sudah mengenal apa penyakit hipertensi itu, tanda dan gejalanya ya Pak. Bapak juga bisa sudah tahu cara merawat keluarga dengan baik, terus memodifikasi lingkungan, dan Bapak bisa mengambil keputusan jika ada keluarga Bapak yang sakit, bisa langsung ke puskesmas atau ke klinik atau ke rumah sakit segera ya Pak ya, untuk bertanya. Nah gitu, mungkin sekian saja yang bisa saya sampaikan. Kalau Bapak ada apa-apa bisa menghubungi saya, dan jangan lupa Pak dicek terus ya intinya supaya ini dan makannya tidak kayak Pak ya. Nah gitu saya. Baik Pak, Indonesia. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Tiga, dua, tiga, empat, lima, enam,
dua, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Tiga, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Empat, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Dua, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Tiga, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Empat, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Dua, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Tiga, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Empat, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Dua, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Tiga, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Empat, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Baik Pak, mungkin itu saja yang bisa saya ajarkan kepada Bapak tapi tentang hipertensi, dan Bapak bisa melakukannya ya Pak ya. Bisa ditukar. Apakah Bapak bisa? Bisa ya, bisa ya. Insya Allah ya Pak ya. Baik, kalau gitu terima kasih Pak. Assalamualaikum.